Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amira Sania Serepa dari Prodi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2024 dengan NIM 2420503165. Selanjutnya kita akan membahas ini teman-teman tentang materi konsep perdamaian akar dari keislaman, yang mana materi ini hasil dari kepenulisan teman saya yakni Laksamana Naufal Hadi. Di sini khususnya kita tahu dengar tentang konsep perdamaian nih atau jihad. Nah, tentunya jihad dalam Islam, konsep itu berdasarkan pemikiran Azhar Ali Engineer merupakan jihad yang bukan notabene tiba-tiba langsung perang gitu teman-teman, bukan, tetapi melainkan perjuangan moral dan sosial untuk menegaskan keadilan dan perdamaian serta meningkatkan tentang pentingnya membangun teologi damai dalam Islam itu sendiri, baik dalam wacana maupun praktik sosialnya di kehidupan kita. Adapun poin penting yang kita bisa ambil, yang pertama itu tentang stigma Islam serta kekerasan. Banyak orang yang mengira Islam itu kalau radikal itu teroris, seperti konflik yang terjadi dan yang dijelaskan di dalam materi ini. Penulis Naufal Hadi ini mengatakan bahwa India Pakistan itu memicu statement anti-Islam, tetapi yang sangat disayangkan nih teman-teman, media-media masa itu sering menggeser interpretasi kita terhadap kejadian tersebut tanpa mengetahui bahwa sebenarnya kejadiannya benar ini, yang penting viral dulu. Nah, banyak itu cuplikan-cuplikan video yang menjelaskan langsung Islam itu teroris, padahal tidak serta-merta teroris. Kita tidak mengetahui alasan dibalik itu, benar kan teman-teman? Dan untuk konsep jihad itu sendiri dalam Islam memiliki artian luas, baik itu perjuangan dengan harta, jiwa, tenaga, waktu, baik pun itu ilmu bagaimana, yaitu tadi intelektualitas kita dalam menjihadkan Islam untuk konsep perdamaian. Dan juga Islam itu mengizinkan perang menjadi jalan terakhir ketika jihad kita moral, intelektual kita sudah tidak berguna lagi. Jihad dalam perang apa itu? Seperti dulu ada perang dunia 1, perang dunia 2, jihad kemerdekaan, itu termasuk merupakan jihad yang diizinkan, perang yang diizinkan. Mau tidak mau kita harus mengikuti perang tersebut demi menjaga perdamaian, baik itu dari ras, agama, itu tidak diutamakan lagi dan dikesampingkan. Kita harus mendamaikan negara kita, seperti itu. Dan poin selanjutnya yakni tentang teologi dalam kedamaian di dalam Islam. Di sini saya mengutip tentang buku Azhar Ali Engineer yang sama dengan materi saya sebelumnya. Penulis ini membahas tentang jihad itu berarti usaha kita secara keras dalam bekerja keras, baik itu dalam moral maupun intelektual. Dan seperti ayat di dalam surah Quran surah Al-Baqarah ayat 256 itu menjelaskan tidak ada paksaan dalam agama dan menegaskan tentang toleransi, baik itu saling menghargai dan anti diskriminasi. Disinilah kita tahu fanatisme dan eksklusivitas di kalangan umat Islam itu sendiri sering terjadi. Makanya lebih terjadinya banyaknya teroris yang kayak tidak suka dengan agama sebelah. Agama sebelah itu apa contohnya? Hindu, Buddha maupun Kristen. Penyerangan terhadap rumah ibadah. Karena konsep fanatisme tidak belajar sampai pada perinciannya, yang langsung kita harus menjihadkan, bahwa kita harus Islam secara kafah. Itu tidak boleh teman-teman. Islam secara kafah itu Islam yang memiliki cinta damai, cinta kasih, baik itu antar umat beragama maupun antar sesama umat muslim. Analisisnya itu kita bisa ambil 3 poin penting: stigma tentang kekerasan, kemudian fanatisme, dan jihad.
jihad bukan hanya perang, tapi jihad juga bisa dalam bersosial. Seperti sekarang yang lagi viral, jihad kita sebagai baik itu perempuan maupun laki-laki bisa berjihad untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina ataupun uh, kemerdekaan yang sebenarnya tentang sejarah Indonesia, seperti itu bisa. Dari kesalahpahaman tentang konsep jihad itu menjadi penyebab utama untuk munculnya konflik-konflik negatif yang bisa menyebabkan perpecahan di antara umat Islam itu sendiri. Dan bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan? Ya, membangun teologi damai, memberikan perjuangan dalam membasmi pemikiran-pemikiran yang terbelakang tentang stigma jihad dan perdamaian baik antar umat beragama maupun di dalam ajaran Islam itu sendiri. Dan sesuai dengan isu-isu kontemporer, terutama menghadapi narasi global atau media-media yang sangat viral sekarang yang hanya memberikan cuplikan-cuplikan semenit, 2 menit yang belum tentu itu kebenarannya kita bisa ketahui, kecuali dengan kita memilah lagi dan mencari sumber kebenarannya itu dari mana saja. Serta di dalam tulisan teman saya ini, penjelasan materi ini, bahwa umat Islam masih banyak yang terjebak dalam pemahaman sempit tentang jihad, dan ya sangat disarankan bahwa umat Islam kita sebagai muslim itu lebih aktif lagi, kritis lagi dalam membangun perdamaian, tidak menyampingkan baik itu ras maupun gender, ataupun tidak menyampingkan tentang pemikiran-pemikiran teman-teman. Kita boleh menyampaikan pendapat, tetapi dengan pendapat yang lebih baik lagi, dan lebih baiknya itu bagaimana solutif, kritis, jelas, dan satu lagi tidak menekankan untuk diskriminasi. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi konsep jihad dan perdamaian dari keislaman kita itu sendiri. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.